Hi everyone, welcome di segmen Study Time. So untuk kesekian kalinya kita bikin lagi segmen Study Time. Dan ini setelah kita voting, karena saya penasaran ya, ini kalau teman-teman lihat Study Time yang saya sudah bagikan di YouTube channel saya atau di playlist Study Time itu sebenarnya udah lumayan banyak. Dan dari mindset, personalizes, logic, pengalaman saya, dan sekarang kita juga akan bahas pengalaman saya. Dan mudah-mudahan sih pengalaman saya bisa istilahnya bisa menjadi inspirasi mungkin, atau bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin punya pengalaman buruk di trading atau sedang dalam proses untuk menjadi lebih baik di dalam trading. Dan saya nggak bilang saya yang paling terbaik, saya nggak bilang saya yang paling jago, saya nggak bilang saya juga sudah sukses, which is apapun yang saya sharingkan di dalam video ini itu sifatnya adalah berbagi pengalaman saja. Jadi bukan saya pengen istilahnya nge-show ke teman-teman, bukan saya pengen ngasih tahu kalau kalau saya istilahnya udah jauh lebih baik gitu, atau istilahnya lebih jago gitu. Saya cukup yakin, terutama dari segi mungkin skill, dari segi pengalaman di luar sana udah banyak yang lebih jago daripada saya. Tapi mungkin karena some of you following account saya atau mungkin following channel saya, mungkin ada rasa penasaran ya, apa sih yang bisa saya berikan dari pengalaman yang saya pernah rasakan di dalam industri trading ini, terutama ketika kita berbicara saya lagi lose ya, saya lagi lose, apa yang saya lakukan untuk saya bisa bounce back. Karena setelah kita lakukan voting di story Instagram saya tanya ya, ada dua yang menurut saya sangat menarik. Jadi satu tips and trick untuk psikologi trading, ini request dari Will Joe, kemudian ada satu lagi dari Kak Rudy, wait for kayaknya nih ya. Soalnya W84 ya. Cara untuk berani trading futures lagi setelah lose ratusan juta gimana? Nah, ini setelah saya berikan ini, ternyata hasil polling menunjukkan orang lebih tertarik untuk ngebahas yang pertama. Dan to be honest, ini sangat cocok ya kalau misalkan kita berbicara untuk sharing pengalaman pribadi, because I've been there. Saya pernah rugi ratusan juta, istilahnya bukan nominal kecil gitu ya. Jadi saya nggak bilang saya rugi lebih besar dari teman-teman. Mungkin di luar sana ada yang lebih besar, ada juga yang mungkin nggak terlalu besar, atau ya saya bisa bilang angka itu relatif ya bagi masing-masing individu, karena kita semua istilahnya punya story masing-masing atau kondisi dan background masing-masing. Ada yang dari keluarganya mungkin ada privilege, istilahnya dia jadi bisa dengan istilahnya uang langsung besar gitu ya, dia coba-coba dan dia belajar, oh ternyata nggak segampang yang dipikirkan, baru kemudian dia belajar dan lain sebagainya. Nah, jadi karena yang akhirnya di voting sama teman-teman itu lebih tertarik untuk ngebahas yang atas, saya putuskan untuk kita bahas di study time kali ini. Ibaratnya gimana kita bisa recovery secara psikologis, dan gimana caranya kita bisa meyakinkan ke diri kita kembali bahwa kita tuh istilahnya sanggup untuk trading. Nah, before kita start lebih jauh, I would like to show you guys maybe a couple fact ya, atau beberapa fakta dan data yang menunjukkan bahwa memang realitanya ya, kita coba lihat ya, trader success rate ya, kita coba cari nih. Harusnya sih kalau misalkan berdasarkan ya teman-teman pasti sering lihat lah ya, terutama buat teman-teman advance group yang udah gabung di grup saya, which is pertama kali kita lakukan webinar. Ini adalah hal pertama yang selalu saya tekankan buat teman-teman sekalian. Saya selalu bertanya kembali kepada teman-teman, if you guys see this, ini kamu bisa lihat trader survival rate only 1%, bahkan 7% setelah 5 tahun. Dan rata-rata di 1 bulan pertama, 2 tahun pertama, itu kebanyakan quit. Reasonnya satu, karena mereka start with dream ya, atau impian untuk menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Oke, dan ini sekali lagi masih ada hubungannya atau masih ada koneksinya dengan, teman-teman pasti tahu advertisement yang lumayan ramai di tahun-tahun pada saat kita lagi terkena pandemi ya. Jadi promosi di mana-mana dan promosi about trading itu selalu membuat orang-orang berpikir bahwa trading itu simple ya. Dimana yang di show itu di social media rata-rata
kita ngomongin soal profit, kemudian kita ngomongin soal gimana orang itu spending, gimana gaya hidup orang itu bisa menjadi glamor dan sangat terlihat tajir, dan ya teman-teman tahu ya, bahkan ada hashtagnya yang murah banget, dan akhirnya banyak orang terjun ke dunia trading dengan pertimbangan bahwa trading itu ternyata nggak susah ya, karena dia masih muda, sukses dari hasil trading, berarti gue juga bisa gitu loh. Dan itulah yang akhirnya mengubah banyak pandangan orang-orang tentang trading, berpikir bahwa trading itu simple. Padahal kalau teman-teman lihat fakta, turnovernya lebih banyak yang rugi. Jadi kalau misalnya kalian berencana untuk menjadi seorang trader yang mungkin punya impian, gue pengen punya financial freedom, gue pengen punya kebebasan waktu, gue pengen bebas ngatur kapan gue mau kerja, kapan gue mau cari uang, kapan gue bisa jalan-jalan, gak terikat dengan kehidupan perkantoran, gak terikat dengan pekerjaan yang ada bos, yang istilahnya bisa marahin kita, dan intinya gue pengen independen gitu. Which is, you choose to become a trader. And then, kamu istilahnya waktu start itu semua itu pasti punya motivasi yang kuat dong, pasti punya impian yang jelas, yang clear, goal yang jelas, sehingga kamu dengan keyakinan penuh, oke, gue coba trading. Dan alhasil setelah melihat fakta yang ada, trading is not that simple ya, bahkan 99% trader lose di market, only sebagian aja yang bisa survive, itu pun maybe dengan mentorship itu, atau mungkin dengan mengambil course atau belajar trading, dan dia punya istilahnya punya pandangan yang clear ya. Sekali lagi saya sudah pernah bilang ini mungkin di beberapa video atau live streaming bersama dengan teman-teman viewers juga, saya pernah tanya, kalian tahu kan orang-orang yang bekerja di Wall Street, mereka itu bukan orang-orang istilahnya dengan gelar-gelar yang cetek. Mereka itu orang lulusan kampus-kampus atau universitas yang mungkin bisa dibilang lumayan berbonafit, seperti MIT, kemudian Oxford ya. Intinya mereka lulusan-lulusan mathematician atau mungkin bisnis atau mungkin ekonomi, dan akhirnya mereka baru bekerja di Wall Street. Jadi kebanyakan orang karena iklan yang istilahnya dipertunjukkan kemakan, dan ya I want to become a trader because it's simple, dan gue bisa ngasihin duit gampang, cepat, dengan bermodalkan jari saja atau jempol aja. Dan alhasil, bam, ternyata faktanya banyak diketahui orang-orang, trading is not that simple, dan lebih banyak lose di market. So, before you decide untuk trading, start asking yourself, apa motivasinya? Kalau misalkan motivasinya clear, kalian ngeliat trading as your future, berarti kalian mulai harus berpikir, cari tahu apa aja yang berhubungan dengan trading, dan gimana tingkat kesuksesan orang-orang di trading, apa yang mereka lakukan untuk mereka bisa become successful. Dan itu pun yang saya pelajari, ngelihat dari orang-orang di komunitas, dan ngelihat orang-orang di luar sana yang bisa benar-benar menunjukkan bahwa they survive with trading, dan bahkan dia punya penghasilan dari trading, dan itu menghasilkan yang maybe cukup konsisten untuk mereka sampai mereka akhirnya bisa sukses. Dan paradigma yang salah yang dibangun oleh orang-orang di Indonesia terutama saat ini adalah, if you are a trader, berarti kamu istilahnya hidupnya borju, ya, hidupnya berkelimpahan, kamu istilahnya bahasanya kapitalis ya. Orang waktu itu saya pernah ada lihat satu komen di YouTube, dia bilang soal trader itu kapitalis gitu loh. Artinya ya dia kalau punya uang mungkin dia akan belanjanya banyak, mungkin pakai baju branded dan lain sebagainya. Well, that's a choice ya. Kalau misalnya kamu punya nature, istilahnya karakter nature-nya kamu atau sifat naturalnya kamu adalah tipikal orang yang sederhana, then after you work for your profit, kamu udah berhasil mengumpulkan profit, kamu akan ngerti bahwa ngumpulin profit itu tidak gampang, dan tidak seperti kamu istilahnya berpikir bahwa trading itu simple gitu loh ya. Padahal faktanya we have to do backtest, kita harus mencoba untuk become konsisten, tidak terpengaruh secara psikologis dalam every decision yang kita ambil, proses technical analysis, makan waktu berjam-jam. Bahkan kalau misalnya teman-teman, saya boleh sharing sedikit tentang my recent trade ya. Kalian bisa lihat di sini, ini saya baru banget sharing sama teman-teman di Advance. Kamu bisa lihat
bagaimana saya melakukan analisis terhadap this one crypto ya. Dari kemarin jam 1.23 pagi ya kan. Wah, saya follow up every proses sampai terakhir jam 5.25 pagi ya. Itu saya masih online. I'm still watching the price action, I'm still watching the chart, dan in the end begitu pagi ya, saya decide untuk entry, and after I entry, sekarang nih posisi by the time saya upload video ini atau saya update video, saya bikin video ini sekitar jam 3 pagi, I just finish my trade ya, baru aja finish trade-nya, saya ambil, saya sharingkan juga ke teman-teman gimana cara saya maintain position by Discord. Here's my recent trade ya, dengan stop loss ya, pertimbangan saya udah stop loss di plus dengan kondisi estimated PNL-nya ya sekitar $158. Well, saya nggak biasa sebenarnya untuk nge-show seperti ini, but ini istilahnya sesekali ya, saya cuma pengen nunjukin ke teman-teman bahwa oh yeah, this is how I trade gitu loh. You learn how I trade, bukan about the money atau the amount yang saya tunjukkan ke teman-teman bahwa saya pengen motivasi kalian just by the profit gitu. No, saya bukan tipikal orang yang seperti itu. To be honest, saya lebih nyaman untuk tidak menunjukkan hal tersebut atau sharing hal tersebut. Once again, karena saya juga nggak mau teman-teman berpikir bahwa saya ini adalah orang yang mungkin wah punya penghasilan besar, saya boros dan lain sebagainya. Belum lagi adalah 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang atau bahkan beberapa orang DM di Instagram minta tolong lah untuk dibantu dan lain sebagainya. Well, that's annoying, ya kan? Karena once again, I work on my trade, ya, I work on my profit, untuk bisa mendapatkan result yang sesuai dengan ekspektasi saya itu nggak gampang, prosesnya panjang. Dan ini sedikit opening aja buat teman-teman ya, biar punya gambaran ya. Di sini bahkan per hari ini saya tekankan lagi ke teman-teman di ini di advance group, tapi nanti kita akan bahas ini little bit agak di belakang karena ini juga berhubungan dengan gimana teman-teman bisa istilahnya become better gitu ya. Kalau misalnya kalian memang decide you want to be better in trading, then this is gonna be the answer atau one of the answer. Jadi kita kembali lagi ke sini dan saya pengen tunjukin ke teman-teman, here's my situation beberapa tahun lalu pada saat saya masih dalam posisi belajar. So maybe teman-teman di luar sana ngelihat kayak rata-rata ya, once again someone who influence you dengan profit, dengan manis-manis, dan akhirnya bikin kalian berpikir kayak, wow, trading is so simple. Here's the fact, ya, I've been there. Saya pernah rugi ratusan juta. This is my one of the screenshot yang saya mungkin bisa tunjukkan ke teman-teman pada saat saya pernah floating dalam keadaan minus, dan ini bukan recently ya, by the way. Ini sebenarnya screenshot yang saya take itu kayak sekitar maybe 2018-2019 when saya posisi pada saat itu trading, masih belum ngerti, saya nggak bisa control emotion, cuma tahu top up, dan berusaha untuk maintain istilahnya ya posisi yang lagi running. I guess teman-teman mungkin yang punya pengalaman serupa, kenapa pernah lose sampai ratusan juta, maybe you guys stuck in the same situation seperti pada saat saya dulu belajar. Oke, jadi once saya pernah memulai trading pada saat saya masih bekerja di sebuah office dan itu perusahaan broker atau pialang. Saya coba dengan capital 30 juta dan itu wasted dalam kurun waktu yang singkat. Jadi kayak kurang dari 2 jam ya. Karena tidak ada pengetahuan dan dasarnya cuma satu, yaitu coba-coba. Oke. So saya coba-coba. Wah, ternyata boncos dalam waktu singkat. Hasil bekerja selama beberapa bulan itu habis dalam kurun waktu hitungan jam. Dan bahkan bukan jam besar ya, tapi kita ngomongin kayak 1-2 jam doang ya. Have you ever punya pengalaman seperti itu? If you have, please type di kolom komen ya. Saya pernah punya pengalaman lose kok atau liquid dalam waktu singkat. Well, welcome to the club ya. Berarti kalian memang sudah punya pengalaman itu. Dan permasalahannya adalah the first time you lose that money, sometimes orang tidak realize bahwa mereka harus belajar sebetulnya dari pengalaman tersebut. Jadi, apa yang terjadi pada saat dia first time lose money? Ini saya udah rekap ya. Bukan rekap sih, kayak istilahnya saya udah membuat story, bukan story lah ya. Saya bisa bilang ini adalah my experience dan saya coba connect the dot ya. Dan saya ingat-ingat lagi apa yang dulu terjadi sama saya sehingga saya memutuskan untuk I will
do better in trading. I will do better, dan even ya bisa mungkin become a consistent trader atau become a great trader someday, which is once again saya selalu bilang sama teman-teman, saya belum hebat, saya belum sukses, saya juga masih belajar, dan itu yang mungkin membuat saya ya become better gitu ya. Karena kalau misalnya kita berpikir bahwa kita tuh sudah yang paling terbaik, you will be end up losing more of your money, maybe karena kamu nggak akan bisa terima masukan dari orang lain, kamu nggak akan bisa terima ya pandangan dari orang lain, unless kamu sudah ketemu trading system yang tepat untuk kamu trading. Jadi based on this trading system, kamu sudah lakukan backtest, you believe already dengan apa yang kamu sudah punya, dengan pengalaman kamu sudah testing maybe selama setahun 2 tahun belakangan, dan the result is so good, dan kamu mungkin di situ menyadari bahwa this trading system udah proven dan saya udah cuman akan jalanin dari sini aja ya. Jadi lakukan trading system itu, as long itu menghasilkan kamu profit, kamu believe dengan trading systemnya, kamu jalanin. So apa yang saya lakukan ya untuk bisa bounce back, dalam arti after I lose a tons of money, dan ini ratusan juta ya. Jadi kalian lihat $33.583 pada 2018-2019 itu lumayan besar ya. Ini floating by the way. Jadi pada saat itu saya screenshot ya, saya sharing juga dengan salah satu orang yang mungkin bisa dibilang ya sedikit banyak bisa berbagi ya di dalam komunitas. Dia pernah punya pengalaman dan dia mengajarkan saya beberapa hal. Salah satunya adalah belajar. Jadi once kamu rugi besar dalam waktu yang cepat ya pada kala itu, kamu memutuskan untuk belajar after that ya. Pada saat kamu belajar, what do you expect adalah berharap uang itu kembali cepat. Jadi begitu kamu belajar, kamu mengetahui kebenarannya bahwa trading itu nggak bisa yang namanya kamu ngerasain lose besar and then gue belajar, gue dapat nih teknik yang kelihatannya bagus, langsung praktek dan gue langsung bisa balikin duit cepet. Istilahnya duit yang gue rugi dalam jumlah besar itu dalam kurun waktu yang cepat. Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Ya rugi lagi ya. Jadi once I learn, terus saya coba praktekkan, dan istilahnya kayak ini nih kunci selama ini yang gue tunggu-tunggu, yang selama ini gue cari-cari. Begitu ketemu praktek dan prakteknya pakai duit besar lagi, guess what? You will lose money again. Okay? And then after that belajar lagi. But this time ketika kita belajar, saya punya kesadaran akan yang namanya psikologis di situ. Jadi the next time saya belajar bahwa in trading itu kita bukan facing the market, tapi sebetulnya semakin kamu banyak melakukan transaksi, semakin kamu banyak melakukan trading, semakin deep kamu belajar tentang trading, kamu akan tahu, kamu akan sadar bahwa sebenarnya musuh terbesar kamu bukan market, tapi adalah psikologis. Yaitu gimana kita mengambil decision, apakah itu bergantung dari atau terpengaruh dari emotion atau psikologis, dan pada akhirnya ketika kamu realize ternyata dua faktor ini yang justru memiliki peran paling besar di dalam pengambilan keputusan kamu. Jadi ketika kamu decide untuk belajar, maybe belajar technical analysis cuma butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari daya tangkap seseorang seberapa cepat ya. Tapi once kamu udah belajarin itu, once kamu udah tahu tekniknya, you practice in the market, itu bakal beda suasananya, feelingnya bakal beda, psikologis you akan berpengaruh. Belum lagi ketika kamu ngelihat result orang lain dan result orang itu besar, which is itulah yang saya hindari. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin sometimes bertanya-tanya kayak, ya berapa sih nominal lu profit dan lain sebagainya. Well, kalaupun kalian tahu, buat apa? Ya, apa yang kalian expect setelah kalian tahu nominal dari seseorang yang istilahnya ya mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin kamu bisa ketemu orang yang begitu trade sekali profit itu bisa ratusan juta. Dan apa yang kamu dapatin dari itu? Maybe kamu termotivasi, but at the same time kamu bakal FOMO. Ya, kamu bakal terpacu dan kamu bakal merasa bahwa wah, gue pengen kayak dia nih.
And then you will not respect your progress. Kamu nggak tahu seberapa besar risk tolerance kamu pada saat itu, toleransi resiko kamu siap rugi berapa, kamu istilahnya where's your skill ya, di level mana skill kamu, di level mana istilahnya kamu bisa mengkontrol psikologis kamu, apakah kamu bisa tetap netral, even ada orang di sebelah kamu atau mungkin dia yang kamu anggap sebagai orang yang jago trading, ngasih pandangan yang berbeda dari hasil analisa kamu bisa konsisten gak dan believe dengan your trading system, atau hati kamu goyah dan akhirnya kamu jadi berpikir bahwa dia lebih sering profit, dia profit lebih besar dari gue, artinya gue harus ikutin dia. Oke? Dan ketika itu terjadi, believe me, you will not have the consistency yang bisa bantu kamu untuk menjadi sukses di market. Oke? Jadi kembali lagi ke situasi di sini, belajar lagi, and then but this time ketika saya belajar pada kala itu, saya menyadari bahwa saya punya problem saya adalah emosi dan psikologis. Saya trading itu tujuannya adalah mengembalikan hasil yang sebelumnya. And then saya coba challenge diri saya and just start with a very small amount of capital. Setelah rugi ratusan juta ya, kamu bisa lihat di sini, I'm start with only $400 ya, and then manage to profit sekitar $2,397 dan itu kayak sekitar berapa persennya gitu ya. Well, at the beginning masih salah gitu loh, masih salah, tapi perlahan-lahan kamu lihat ya, profitnya kayak small profit, slow but sure, start untuk belajar kembali dan membenahi bagaimana lot sizing yang benar. Ya, I managed to bounce back. Ya, at least after that, saya realize, saya ketemu sebuah trading system yang saya percaya bisa mensupport bagaimana istilahnya transaksi yang saya harapkan, bisa menjadikan istilahnya bukan transaksi yang saya harapkan ya. Mungkin bahasa yang lebih tepat adalah trading system ini bisa memberikan saya transaksi seperti yang saya harapkan ya. Saya coba praktekkan, saya coba berlatih, saya coba istilahnya meningkatkan kepercayaan diri dan dari sana bisa recovery gitu. Ya mungkin kalau teman-teman pengen tahu kayak story lengkapnya, kalian bisa aja mampir ke Instagram saya, kalian tinggal lihat aja di sini ya, My Trading Adventure. Saya udah bikinin istilahnya highlight di sini. Wait a second. Nah ini ya teman-teman ya, kalian udah bisa lihat sendiri. Saya sempat bikin highlight ya iseng-iseng ya kan, how I trade, how I manage istilahnya my transaction dan lain sebagainya. Ya silakan mampir sendiri ya. Bahkan ini udah pernah saya sharingkan ya, 2019 saya pernah kena wreck di market kok ya. Ini masih saya simpan SS-nya dan 2021 comeback, ngerasain di tengah dan ya kalian lihat sendiri lah ya. Mampir aja ke istilahnya profile Instagram saya karena saya udah bikinin di situ buat teman-teman lihat juga. Dan ya slowly kamu punya trading system, kamu believe dengan trading system, kamu tingkatkan kepercayaan diri kamu, baru kemudian perlahan-lahan kamu size up, kamu bisa profit lebih besar, tapi proses size up-nya juga bukan yang dalam arti, ya gue tadinya $400, $1,000, and then kayaknya udah confirm banget nih, udah teruji banget nih trading system yang gue punya, langsung jadi $10,000, langsung jadi $50,000, atau bahkan $100,000. Nggak kayak gitu juga. Karena kamu butuh yang namanya mental untuk manage uang sebesar itu. Beda loh risknya. Kalau misalnya kamu risk tolerance-nya tadinya 1% with only maybe $1,000, which is $10. Once kamu kena stop loss, rugi maksimal $10. That's it. Ya. Next time again, kamu lakukan mungkin dengan capital yang slightly lebih besar, 1.500, 1%, $15. Ya, mungkin 2% ya $30 a single trade. Tapi begitu kamu lompat dari 1.500 jadi 10.000, 1%-nya itu $100. Dan begitu kena stop loss, your mind got hijacked, boom, kayak kena stop loss. Next trade, double down karena gue believe sama trading system gue, and then you involve again the emotion, the psychology, dan in the end ya kamu bakal gagal, kacau lagi, berantakan lagi ya dalam progress tradingnya gitu. Dan after you bisa size up, ya pokoknya perlahan-lahan konsisten supaya membiasakan diri kita memanage capital yang lebih besar. Gimana caranya? Ketika kamu trade, your stop loss maybe 1 or 2% dari accountmu, 1-2% kayak ya mungkin pelan-pelan dari $10-$20 and then slowly become
maybe $50, $100, dan mungkin slowly bisa recovery sampai kayak mungkin $1,000, $2,000, dan kamu nggak, ya biasa aja gitu loh. Jadi begitu kena, oke, I hit stop loss, which is my analysis itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Well, I'm just gonna take the next trade ya. Jadi begitu stop loss, oke, rest of the day, istirahat. Tapi begitu profit, kamu juga bisa kontrol greed-nya kamu ya. Karena once again, seperti yang tadi saya tunjukkan, pada saat saya mau tradingkan sebuah pair, itu nggak segampang kamu cap-cip-cup ke labang kuncup 5-10 menit, ngeliat analisa, habis itu langsung decide, gue beli nih, atau gue sell nih. Nggak seperti itu. Apalagi kita ngomongin ketika kamu transaksi, dan kamu expect profit besar. You cannot decide seperti segampang kamu mau membeli telur di pasar. Begitu kamu lihat telur, Pak, telur sekilo berapa? Oh, mahal ya, saya boleh nggak tawar jadi sekian? Oh, nggak bisa ya, ya udah oke, saya bayar gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Kamu harus menganggap trading itu like a business, dan ketika kamu decide atau mengambil sebuah keputusan di dalam bisnis kamu, you need to think ya. Dan sometimes ada orang ya saya tahu ya, mikir buat ngambil keputusan bisnis tuh nggak bisa kayak cuman give me 5 minutes, give me 10 minutes. No, 24 hour, ya kan? You give me 24 hours, I will think about it, dan ya besok gue kasih lu decisionnya atau keputusannya. Ya, that's the real trade, istilahnya the real business ya kayak gitu. Dan in trading, gak kayak gitu, ya kan? Maksudnya, orang sometimes impiannya besar, tapi the way they decide, the way they took the decision atau the trade, itu sama kayak mereka lagi di pasar. Jadi kayak lagi nawar sayur, oke pak segini, oh nggak bisa ya, yaudah segini, oke deal gitu ya. Jadi tapi impiannya besar gitu loh. So that's the problem. Nah, kembali lagi ke situasi ini ya, this one ya. Ketika tadi kita discuss ya, you have the experience losing ratusan juta, gimana cara untuk bisa berani trading futures lagi. You need the knowledge ya. Yang perlu disadari adalah the first time you rugi ratusan juta, itu uang belajar atau uang kapok. Kalau cuma sekedar uang kapok, ya kamu nggak akan belajar. Karena the next time you take another trade, ya you cuma berdasarkan feel of penasaran. Kamu cuma curious. Gue kemarin rugi ratusan juta, harusnya bisa balik ratusan juta dong dalam kurun waktu yang singkat. Dan itulah yang mendrive kamu untuk rugi lebih besar lagi, dan in the end kamu gak akan berani untuk take the trade. Kenapa? Because you don't understand what you're doing. As simple as that. Kamu gak ngerti kamu lagi ngapain ya. Tapi kalau kamu punya proper knowledge, kamu ngerti education, istilahnya kamu mencoba untuk mencari education di trading, mencoba untuk mencari tahu prinsip dalam trading, gimana kita menentukan entry atau timing atau maybe support resistance, menggunakan technical analysis, terus fundamental analysis, apa yang harus dianalisa, apa yang harus dicari tahu, lebih prefer ke forecasting atau reacting. Banyak banget faktor di dalam trading dan gak bisa semudah kamu 5-10 menit. Jadi kalau buat orang yang bilang trading is gambling, iya of course, because you treat it like a gambling. Tapi kalau kamu treat trading like a business, then you have to think again a couple times before you take a trade. Karena di situ ada uang yang dipertaruhkan, ada resiko yang pasti bisa terjadi. Kalau misalkan kita ngasal-ngasalan, ya which is ya win probability kamu mungkin kecil ya. Plus karena ketidaktahuan kamu, money management yang gak ada, risk management yang gak ada, ya udah tinggal masalah waktu aja sampai akhirnya every trade yang kamu ambil menyebabkan kamu rugi bahkan bisa lebih dari ratusan juta. Oke, jadi cara untuk berani trading futures lagi setelah sekian banyak proses cerita yang saya sampaikan tadi. Pertama, kalau buat saya sih kenali diri dulu ya. Pada saat dulu saya rugi ratusan juta, saya memutuskan untuk belajar mengenali diri saya sendiri ya. Jadi saya cari tahu sebenarnya apa sih faktor yang bikin gue tuh istilahnya rugi kayak begini ya, selain knowledge gitu. Karena knowledge ya udah punya ya, bertahun-tahun belajar technical analysis, support resistance, supply demand, masa kagak ngerti gitu kan, Fibonacci retracement, masa kagak ngerti. Apalagi ya belajar udah dengan pengalaman rugi juga. Tapi in the end ternyata saya paham bahwa the only thing yang bikin saya rugi itu adalah psikologis, which is I learn about the psychology and then slowly saya coba untuk
mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut. Dan buat saya banyak faktornya. Seperti misalnya, ada orang beberapa yang nanya ke saya, lu kenapa nggak bikin copy trade? Oke, kalian tanya trader-trader yang hebat, yang handal, ask them about copy trade, ya. Kalau buat saya, kenapa saya belum berani bikin copy trade? Karena saya tahu, satu, ada beban yang saya pegang, ya. Jadi sometimes I decide a trade, belum tentu orang itu mengerti apa trading system yang saya punya, kenapa saya decide untuk ambil tradingan, mungkin dengan timing seperti apa dan decisionnya seperti apa. Mungkin mereka berpikir, ya kok dia ngambil kayak gini padahal kemarin bisa begini. Sometimes ya teman-teman tahu ya, kayak nonton bola, kadang-kadang penonton lebih jago daripada yang main, at least pada saat mereka berkomentar. Nah, itu mempengaruhi psikologis. Oke, the next one, faktor apa lagi yang mempengaruhi? Ya, saya mencoba untuk mencari tahu, ketika saya lagi di luar, saya harusnya nggak trading. Misalnya contoh, saya besok ada activity, lagi mau meeting ketemu klien, atau misalkan saya lagi jalan-jalan, lagi holiday, ya kamu udah sekian bulan, ya kan, trading, mencoba untuk mencari profit, mengumpulkan profit. Masa in the end ketika kamu jalan-jalan atau holiday, kamu trading lagi, ya? Apa yang terjadi? Kamu nggak akan bisa fokus. Either salah satu, ya. Apakah kamu fokusnya ke tradingnya atau kamu fokus ke jalan-jalannya? That's another. Oke. Saya paham. Saya punya problem dengan hal itu, dan every time saya holiday, saya nggak pernah buka chart. At least sebelum saya punya advance group gitu ya. Pada saat ada advance group, saya buka chart, tapi saya kembaliin semua decision ya ke teman-teman gitu loh. Istilahnya, you guys decide apakah ini trade baik untuk diambil atau maybe not ya. Kalau misalnya kalian misalkan, ini tradingnya kayak bagus nih, sesuai dengan risknya kalian dan lain sebagainya, kalian mau entry ya silakan gitu loh. At least saya give the update. Tapi untuk saya decide entry, itu saya bahkan udah pernah sharing kan juga ke teman-teman advance bahwa when I took the holiday, saya nggak akan trading, tapi saya tetap akan sharing. Oke? Jadi itu adalah salah satu yang saya lakukan untuk mengatasi psikologis atau permasalahan yang saya tahu itu bisa mempengaruhi kualitas trading saya. Oke? Dan cara untuk berani, kesimpulan mungkin. Apa aja sih yang saya lakukan? Once again, the only answer atau the very good answer adalah knowledge, ya. Kalau kamu udah punya proper knowledge, education, percaya deh, pasti kamu bakal berani untuk trading lagi, karena this time kamu melakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Kalau misalkan sebelumnya kamu bisa rugi ratusan juta, harusnya dengan proper knowledge, minimal ngerti yang namanya risk management, tahu batasan resiko maksimal kamu in a single trade itu berapa, harusnya nggak akan rugi ratusan juta, ya. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Dan setelah punya pengalaman, setelah kamu merasa bahwa ini knowledge-nya udah bisa gue pakai, slowly baru kamu berpikir untuk recovery uang tersebut. Tapi once again, kamu untuk rugi ratusan juta, mungkin pada saat kamu belajar, kamu cuma modal nekat. After kamu belajar, kamu punya knowledge, kamu harusnya akan sadar bahwa untuk ngembaliin ratusan juta itu prosesnya bakal panjang, ya. Karena once kamu masuk, kamu istilahnya start dari beginner, kamu harus naik level, ke level 2, level 3, level 4, level 5. Itu semua prosesnya panjang, butuh kebiasaan dan butuh lebih dari sekedar keyakinan doang, ya. Jadi, gue yakin nih bakal profit, boom, masuk. Nggak bisa kayak gitu doang, ya. Jadi, proses untuk bisa recovery itu panjang. Tapi, untuk jawaban dari saya, cara untuk berani trading futures lagi setelah lulus ratusan juta, itu adalah proper knowledge atau proper education. Dari sana kamu akan punya pengetahuan untuk kamu bisa take a trade, dan trade this time ya istilahnya kenapa kamu nggak takut, karena once again kamu punya edukasi yang membackup kamu. Bukan kamu trading berdasarkan ketidaktahuan itu. Sama aja kayak kamu bikin bisnis, kamu nggak pernah belajar. Misalnya contoh ya, ambil contoh yang paling sederhana, bisnis warung, ya. Kamu nggak pernah buka warung, nggak pernah tanya sama orang yang udah punya bisnis warung, tidak punya orang yang mengajarkan kamu berbisnis warung, terus kamu langsung buka. Nah, abis itu bangkrut. Wow, oke, bangkrut. Ada apa nih?
Padahal ngelihat tetangga kayaknya laku-laku aja, jalan-jalan aja udah bertahun-tahun, sukses-sukses aja, kok gue gagal? Ya karena kamu nggak belajar di awal. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini, ya mudah-mudahan sih dari study time kali ini, dari sharing my experience, mungkin teman-teman bisa punya gambaran. Ya, gimana istilahnya psikologis atau faktor psikologis itu sangat mempengaruhi your next trade atau kualitas daripada tradingan teman-teman. Dan once again, before kita tutup, saya pengen tunjukin sekali lagi yang tadi saya sempat janjikan di awal. Jadi teman-teman sekalian ya, my point is learn how to take the trade. Bukan soal nominal atau seberapa besar orang lain profit. What matter is how's your progress dan how's your development in trading. Compare diri kamu dengan diri kamu sendiri kemarin. Ya, is it better or worse? Kalau kamu compare diri kamu dengan orang lain, kamu nggak akan ngerasa puas dan kamu nggak akan ngerasa bersyukur. Padahal level skill atau mungkin level pengetahuan atau mungkin level psikologis dan macam-macam itu ternyata jauh berbeda. Oke, risk tolerance dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya sempat sharing kan ya. Salah satu yang bikin psikologi saya jadi way more better dalam proses trading saya adalah karena saya stop comparing myself with others. Ya, saya tahu kapasitas risk tolerance saya sharingkan apa aja yang menjadi pertimbangan saya, dan ya seperti yang teman-teman lihat tadi, ya my recent trade $77 ya, itu trading karena akhir pekan saya tahu istilahnya pergerakan mungkin low volatile ya, dari rata-rata standar saya entry 2% risknya saya cuma atur 0,75%, tapi I managed to make profit ya around $158, itu pun dengan sisa 50% portion position yang udah saya take profit sebelumnya di kisaran range $77. Jadi kayak in total ya $200 dalam single trade, ya lumayan. Terus kalau misalnya ada orang yang nunjukin ke saya dia profit ribuan dolar, ya udah gitu loh. Ya udah, mungkin risk tolerance dia besar. Saya mungkin risk tolerance yang melihat situasi yang baru-baru ini terjadi terhadap centralized exchange, rata-rata di futures market crypto sekarang lagi di leverage, ya kan, leverage-nya lagi turun, terus low volume market itu gampang banget buat dimanipulasi. Well, gak ada salahnya kita mengurangi resiko, dan ya itu yang menjadi pertimbangan saya. Jadi gak bisa dibanding-bandingkan between me and you karena everyone have their own risk tolerance, dan tentu saja ya different level of knowledge ataupun ya kita nggak tahu background family-nya. Once again, kalau misalnya orangnya tajir aja, ya udah lu mau trading $10,000, $20,000 sekali rugi $5,000 ya mungkin dia nggak pusing. Tapi bagi kita, ya kita yang istilahnya berjuang, kita yang istilahnya berusaha untuk menjadi lebih better dari bawah, itu bakal kayak, wow, 5,000 sekali trading, mendingan gue pakai sama gue di sini di manage dalam 2-3 bulan ya profit kayak 15-20%, lumayan banget ya kan, bisa buat beli sesuatu atau mungkin bisa buat ya tambahan lagi melakukan compounding, dan akhirnya capital bisa jadi lebih besar. Dan itu hal bijaksana yang dilakukan ya, bukan untuk mengimpress orang lain. Once again, saya udah sharing itu di Instagram ya. Kita hidup, kamu punya uang bukan untuk impress orang lain ya. Fuck everyone ya. Fuck orang lain ya. I don't care mereka berpikir soal saya seperti apa. Yang saya pentingkan adalah I have family to feed. Ya, saya punya keluarga untuk saya kasih istilahnya, untuk saya biayai kebutuhannya ya kan, untuk saya tahu ya kita punya impian untuk membahagiakan keluarga kita. Dan apalah artinya komentar orang lain menilai kamu kan, wah lu gue kira jago trading ya terserah gitu loh. Mau komen seperti itu ya terserah, tapi in the end you know bahwa trading itu bisa jadi long term career, dan ya you do what you think is the best for you lah. Itu udah lebih better daripada kamu mempertimbangkan apa kata orang lain ya. Tapi kamu pikirkan baik-baik, kamu evaluasi diri kamu, apa yang bikin kamu bisa jadi lebih baik. Dan one of my issue salah satunya adalah I compare myself with others yang udah punya pengalaman profit lebih besar, dan tentu saya mungkin pengalaman trading yang lebih lama dari saya
ya. Itu adalah satu hal yang akhirnya menjadi breakthrough juga buat saya ya. Dulu saya selalu FOMO ketika ngelihat orang lain trade dan dapat profit besar. Akhirnya saya greedy, coba ikut-ikutan, but then I realized that my risk tolerance is far from that. So saya decide untuk fokus on myself setelah bertahun-tahun pengalaman ditampol sama market ya. Setelahnya my growth becomes better. I know how to manage risk, I know when to aggressive and when to not. So buat teman-teman, just focus on yourself. Jangan jadikan saya sebagai benchmark karena masing-masing dari diri kita punya risk tolerance yang berbeda. Cukupnya saya dan cukupnya kamu berbeda. So it's more important karena itu adalah hasil dari instead of comparing margin, ya, it's much better to focus on the way I took the trade. It's more important karena itu adalah hasil dari my losses experience di market selama bertahun-tahun. Learn it and practice. Setelah kalian confident, silakan tentukan margin yang ideal. So that's my final answer buat gimana caranya kamu bisa menjadi berani kembali setelah lulus ratusan juta di market. Oke, once again, thank you everyone yang udah mungkin nonton video ini. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan bisa bermanfaat. Mungkin satu sedikit pesan dari saya terakhir, teman-teman, please jangan ngelihat dari manis-manisnya ya. Jangan kemakan sama iklan di social media, orang-orang yang cuma bisa nge-show profit only. Tapi kamu harus tahu backgroundnya, gimana progress dia, gimana dia bisa menghasilkan istilahnya ya trade tersebut. Instead of kamu tanyakan, lu berapa sih profitnya? Oh 100 juta. Oke, gue bakal percaya sama lu. Ya, bisa aja dimanipulasi. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia ngerti apa yang dia bicarakan, dia ngerti apa yang terjadi pada dia sebelumnya, dan dia bisa sampaikan, bisa sharingkan hal tersebut ke teman-teman, maybe you will learn something from him. Dan ketika kamu belajar from him or her, ya kamu bisa jadi lebih better. Dan itu adalah cara belajar yang terbaik, bukan cuman dengan kemakan iklan. Oke, jadi itu sedikit final words before saya tutup study time kali ini. Once again teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. I don't know berapa banyak dari kalian yang nonton full, karena ini video 40 menit, tapi sharing ini tuh istilahnya so important ya dalam proses trading saya. Dan I hope dengan saya sharing atau saya curhat lah istilahnya, teman-teman jadi bisa belajar sesuatu dari video kali ini ya. Kalau kalian nonton sampai selesai, please guys type ya 1%, because I know orang yang nonton video ini sampai selesai, dia punya kemauan untuk menjadi lebih baik, and I hope you guys will become 1% profit ya in trader survival rate. So please guys type 1% ya. I hope ini sekali lagi videonya bisa membantu, dan sampai ketemu lagi maybe di segmen study time berikutnya. God bless everyone, have a nice day guys, dan salam cuan. Cheers guys, bye bye.